Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'azzim ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa manba'il kamal wa mustawda'il jalal. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Di awal khutbah ini, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Dalam arti kata takwa, mari kita perbanyak melaksanakan perintah Allah dan usaha kita untuk menjauhi larangan Allah. Dengan sekuat tenaga, mari kita berusaha untuk menghindarinya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Sekarang kita berada di minggu ketiga dalam bulan Dzulqa'dah. Sebentar lagi, beberapa hari ke depan, kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah, bulan yang di dalamnya mengandung sejarah yang sangat luar biasa. Sejarah pengorbanan seorang hamba kepada Rabb-Nya, seorang hamba kepada penciptanya, dan pengabdian yang tulus dari seorang anak kepada ayahnya karena menjalankan perintah Allah. Dan saudara-saudara kita sudah banyak yang berangkat untuk memenuhi panggilan Allah, untuk memenuhi undangan Allah, yang dalam bahasa kita sehari-hari, Allah akan punya hajat besar dalam ukuran manusia, tapi kecil dalam ukuran Allah. Hajat itu Allah mengundang umat-umat Islam yang beriman, yang terpilih, yang dipilih oleh Allah bukan karena dia orang yang sangat alim, bukan karena dia orang yang kaya, mampu, banyak uangnya, banyak hartanya, bukan karena ia seorang pejabat, tapi karena memang telah dipilih oleh Allah, hadir dalam undangan Allah dalam pelaksanaan ibadah haji, napak tilas bagaimana pengorbanan seorang hamba kepada Tuhannya dan pengabdian seorang anak kepada orang tuanya. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, tentu banyak fenomena dan banyak tantangan untuk berangkat memenuhi panggilan Allah. Yang penting, yang pertama bagi kita adalah niat. Kuatkan niat kita. Kemudian setelah menguatkan niat dalam dada kita, imbangi dengan ibadah yang baik kepada Allah. Selipkan dalam doa kita setiap saat, minta dipanggil kepada Allah bima syi'ta wa kaifa syi'ta, dengan cara apapun dan bagaimanapun, itu merupakan hak Allah. Kadang orang tidak menyangka ada seorang yang miskin tiba-tiba bisa naik haji, tapi orang yang kaya tidak naik-naik. Kenapa? Ini tetap rahasia Allah. Seberapapun ikhtiar kita,
tapi niatan kita tidak kuat, percuma. Niat kita yang kuat tapi ikhtiar kita tidak kuat juga percuma. Maka keseimbangan ini dalam hidup kita wajib hukumnya. Niat yang kuat, kemudian ikhtiar yang kuat. Bagaimana caranya Allah memanggil kita? Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang seagama dengan kita, umat Islam yang dipanggil oleh Allah, terutama dari bangsa Indonesia, Kabupaten Situbondo pada khususnya, kalau ada tetangga kita, mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kelancaran, selamat sampai di Situbondo seperti ketika mau berangkat ke tanah suci Mekah wal Madinah, dan kita mudah-mudahan juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Sekarang ini banyak orang yang merasa pinter tapi tidak pinter merasakan. Banyak sekali orang yang merasa pinter tapi yang merasa pinter tapi yang pinter merasakan sangatlah sedikit. Kita bandingkan dengan zaman orang tua kita dahulu, zaman kakek-kakek kita, zaman buyut-buyut kita. Sedikit orang yang pinter, tapi orang yang merasa dirinya itu pinter itu sedikit. Tapi yang merasa pinter itu banyak, tapi yang merasa dirinya itu tidak pinter itu banyak. Merasakan dirinya pinter sekarang zamannya. Dulu tidak. Kenapa? Akhirnya pengabdian dulu begitu tulus. Kenapa bangsa Indonesia ini bisa merdeka? Kenapa bangsa ini begitu kokoh, begitu teguh? Karena kenapa? Orang dulu pinter merasakan, tidak merasa pinter. Tapi sekarang semuanya orang merasa benar. Benar sekarang. Siapa yang mengaku dirinya salah? Enggak ada. Sulit. Padahal Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Menyalahkan orang lain mudah, mengkafirkan orang lain gampang saat ini. Tapi kenapa kita tidak pernah menengok sejarah bagaimana Nabi? Nabi banyak mengkoreksi dirinya sendiri. Saya yang salah, kata Nabi. Kita buktikan satu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di Madinah, di Masjid Nabawi, ada seorang badui yang dia baru masuk Islam, baru mau masuk Islam. Kemudian tidak tahu bagaimana itu masjid. Dia kencing di Masjid Nabawi, kencing di mana tempat para sahabat sholat. Jangan dibayangkan masjid seperti sekarang yang berkeramik, ada kipas angin, ada AC. Tidak ada, cuma ada batas-batas saja, itu masjid. Sayyidina Umar langsung menghunus pedang mau menggal orang itu. Akan kupatahkan batang lehernya dengan pedangku. Marah semua sahabat. Kenapa? Tempat sesuci masjid dikencingi. Nabi yang tahu, apa kata Nabi? La taghdab, jangan marah Umar. Jangan marah, semuanya jangan marah. Dia tidak tahu dan saya yang harus memberitahu dia bagaimana sebenarnya tempat yang suci ini. Tidak merasa pintar Nabi. Kenapa? Mengayomi. Diberitahu oleh Nabi, baru orang ini sadar. Saya tidak tahu ya Muhammad kalau ini tempat sesuci itu. Bagaimana dengan sekarang? Bisa dibandingkan. Semua merasa benar. Semua merasa yang paling benar, yang paling kokoh, yang paling benar. Seolah-olah surga ini merupakan miliknya, golongannya sendiri. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Makanya Nabi diutus ke dunia ini ubistu liutammima makarimal akhlak. Akhlak yang diutamakan. Ilmu boleh tinggi, jabatan boleh selangit, harta boleh banyak, tapi akhlaknya hancur, maka dia tidak berarti apa-apa dalam pandangan Allah. Boleh jadi dia hanya orang yang kurang beruntung di dunia ini. Makan pas-pasan, menyekolahkan anaknya juga pas-pasan.
tapi akhlaknya bagus, maka dalam pandangan Allah ini lebih mulia daripada seorang pejabat yang tinggi tapi akhlaknya buruk. Kenapa? Rasulullah diutus ke dunia ini untuk memperbaiki akhlak manusia. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Makanya tidak usah aneh sekarang ini. Orang belajar agama sedikit saja dia sudah merasa pintar, merasa so alim. Sementara orang yang alim sendiri sama dengan padi, menunduk terus. Kenapa? Falsafahnya Imam Syafi'i dipakai. Imam Syafi'i ketika para muridnya mengatakan dia orang yang soleh, Imam Syafi'i mengatakan dengan tegas, wahai semua muridku, engkau salah jika mengatakan aku ini orang yang soleh. Salah. Aku ini tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh. Imam Syafi'i yang ulama madhabnya kita ikuti di Indonesia ini, di Asia Tenggara ini mengatakan tidak menjadi golongan orang yang soleh. Terus bagaimana dengan kita yang merasa paling benar? Bagaimana dengan kita yang merasa paling pinter? Sekelas Imam Syafi'i saja yang ulama madhab tidak pernah mengatakan saya orang yang soleh, saya belum menjadi orang yang soleh. Ini Imam Syafi'i yang pernah Imam Syafi'i ini mengatakan dengan tegas, ketika Abu Nawas ini meninggal dunia, saya tidak akan pernah menyolatkan Abu Nawas, bahkan datang ke tempat jenazahnya saja saya tidak akan pernah. Karena kenapa? Abu Nawas sering kurang ngajar sama Allah. Kenapa? Karena dengan candaan yang kelewatan kadang-kadang Imam Syafi'i ini marah. Tapi ketika mau dimandikan, ada sebuah kertas dalam baju Abu Nawas yang diberikan kepada Imam Syafi'i, ternyata sebuah syair. Yang syairnya sangat terkenal sekali, kita sering bacanya, ilahi lastunil firdausi ahla. Sering kita baca, sering kita meresapi, tapi tidak sampai ke dalam hati dan pikiran kita. Kemudian disodorkan kepada Imam Syafi'i, ya Imam Syafi'i, ini ada secari kertas yang merupakan tulisan syair dari Abu Nawas di saat-saat akhirnya aku temukan di dalam saku bajunya ketika dia meninggal dan sekarang belum dimandikan. Begitu membaca tulisan ini, syair ini, ilahi lastunil firdausi ahla, aku tidak pantas ya Allah menjadi penghuni surga Firdaus. Tapi aku juga tidak kuat jika engkau masukkan ke dalam neraka jahanam. Nangis Imam Syafi'i, netes air matanya, sampai menyampaikan kepada orang yang mengantarkan secari kertas ini, tunggu, biar aku yang mandikan jenazah Abu Nawas, aku yang mengkafani, aku yang menyolatkan. Yang awalnya tidak mau, tapi karena ternyata akhlak Abu Nawas ini sangat luar biasa, pengabdiannya kepada Allah secara totalitas, tidak pernah mengaku dirinya pandai, tidak pernah mengaku dirinya benar, sampai meneteskan air mata Imam Syafi'i dan mengatakan, biarkan aku yang memandikan jenazah Abu Nawas, kemudian biarkan aku yang mengkafani, biarkan aku yang menyolatkan. Ditunggu. Inilah kalau kita ini balik kepada sejarah, bagaimana tentang akhlak, tidak mudah menyalahkan orang lain. Karena kenapa? Di atas segala-galanya itu Allah menjadi target kita. Di atas segala-galanya Allah yang menentukan kita. Kita boleh jadi berangan-angan yang sangat luas, boleh jadi kita berpegangan yang sangat kuat, tapi kalau Allah sudah tidak berkenan, apa yang kita cita-citakan itu akan mustahil terjadi. Tapi kalau Allah berkenan, sesulit apapun yang kita cita-citakan, yang kita angankan, sangat mudah bagi Allah untuk meloloskan apa yang kita inginkan. Kuncinya cuma satu, kita sering tawakal kepada Allah, ikhtiar jangan pernah putus, kuatkan niat yang baik dalam hati kita. Mudah-mudahan sekelumit khutbah ini akan mampu mengangkat derajat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala,
takwa kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak yang soleh solihah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan kita dan keluarga kita, jamaah masjid ini ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita juga dipanggil ke tanah suci Mekah dan Madinah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.